Saudara, ini beta omong supaya ketong sadar, tidak semua ibadah diterima Tuhan. Tidak. Jadi kita harus berjuang mendisiplinkan diri masing-masing supaya ibadah kita, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Dan Anda yang ibadahmu dan ibadahku diterima oleh Tuhan, Anda pasti rasa sesuatu. Tidak mungkin kau datang KKR kosong-kosong saja. Tidak mungkin kau datang ibadah kosong-kosong saja. Datang dengan galau, pulang dengan galau. Datang dengan pusing, terikat, terbelenggu, pulang tetap pusing, terikat, terbelenggu. Tidak mungkin. Kalau kau mengalami Tuhan, kau akan rasa damai, sukacita, kelimpahan rohani. Karena roh Pentakosta itu dari hari Pentakosta sampai hari ini masih kerja dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau Anda ibadah, beta kayak rasa tawar, datar. Yesus tidak mungkin salah, Roh Kudus tidak mungkin salah, firman-Nya tidak mungkin salah. Kau yang salah. Oke, baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ada kesempatan yang begitu indah. Saya dan Bapak Ibu terkasih sekali lagi ada di hadirat Tuhan dalam KKR malam terakhir Bobo Bermazmur jilid 6. Ya. Apapun yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan kedepannya saya harap bahwa pemuda Kampung Sabu Bobo tidak kendor, tetap berapi-api bagi sejumlah orang. Karena perkembangan zaman, kegiatan-kegiatan seperti ini kelihatan agak kurang menarik. Kegiatan-kegiatan seperti ini akan dianggap sedikit kuno mungkin, ketinggalan mungkin. Tapi buat kita warga kerajaan Allah yang masih menumpang di dunia ini, kita tahu bahwa ini pekerjaan yang luar biasa. Amin, dikasih Allah. Karena 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Jangankan dalam jumlah sebanyak ini, hanya 2-3 orang sampai hari ini. Saya sebagai pendeta, gembala sidang, selalu mendisiplinkan diri sendiri, memacu diri sendiri. Saya sudah terbiasa mendorong orang, sudah terbiasa memotivasi orang, menyemangati orang. Tapi di sisi lain saya juga mendorong diri sendiri, memotivasi diri sendiri, menyemangati diri sendiri untuk terus mengejar hadirat Allah, terus mengejar pengenalan yang kuat akan Tuhan. Ya, saya kenal seorang dosen saya yang sedang mengajar saya. Saya lihat dia mengajar, ini orang mengajar luar biasa. Ya, kita sudah kayak kuliah di Amerika begitu, karena dia bahasa Inggris terus. Untung kita juga tahu-tahu sedikit-sedikit. Yang sisa ya kita serahkan kepada Tuhan. Cuma yang kita bisa mengerti ini kita senang begitu. Dan ternyata dia bilang ada yang mau bertanya. Pak Atok mau bertanya. Langsung saya bilang begini, aduh Bapak saya nih, lihat Bapak mencara mengajar nih, saya tidak tahu mau tanya apa. Saya sangat menikmati, saya kagum sama Tuhan yang bekerja dalam diri Bapak. Kok Bapak bisa menurut ukuran saya hebat, luar biasa. Ngajarnya aduh terlalu berkelas. Saya sudah dengar banyak orang, beta ini pendengar yang baik, bukan cuma pengkhotbah yang baik. Beta ini pendengar yang baik. Waktu dengar ini orang Indonesia asli dari kota Semarang, istrinya tunanetra sejak lahir, suami istri pengajar hebat. Kemudian ada penanya satu berani tanya, ternyata bukan tanya juga Bapak Ibu terkasih. Hanya bilang, Bapak kami butuh konfirmasi dari Bapak. Sementara Bapak ngajar, kami cek data Bapak di Google. Ya,
Nama beliau itu tahu dia gelar berapa banyak. Fandi Prasetya Kusuma. Dia pun dokter 4. Jago ilmu seni, sastra, dunia perfilman. Apa saya? Bukan cuma teologi ya. Semua ilmu dia. Tapi dia bilang begini sama saya. Tapi Bapak Atok dan teman-teman tahu, semakin saya belajar, saya rasa diri kok bodoh sekali gitu. Itu yang bikin dia pun dokter terlalu banyak. Dia pun MTH, dia pun master saya hitung leh. Hukum dia mengerti, politik dia mengerti, dunia film dia mengerti, dunia puisi dia mengerti, semua dia tahu. Dia bilang karena kita harus menjadi jawaban bagi dunia ini. Tidak bisa hanya tahu teologi, menurut dia begitu. Dan kalau dia yang gelar begitu banyak saja merasa tidak tahu apa-apa, apalagi cuma saya begitu. Dan saya kemudian mengikuti beliau. Dan saya melihat ada kerendahan hati luar biasa. Dan memang kualitas itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah begitu. Terlalu berkualitas. Orang ngajar bahasa Inggris mengalir kayak air. Dia kasih kami 25 buku kerja tugas itu bahasa Inggris semua. Jadi memang betul-betul beta mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, memang ini salah satu contoh yang saya temui hari-hari ini. Tapi di Alkitab juga ada orang yang sangat pintar. Kita tahulah latar belakang Rasul Paulus ya. Itu pintar luar biasa. Gurunya namanya Gamaliel. Dia adalah salah satu mungkin mahasiswa atau murid terbaik tempo itu. Dan di usia mudanya dia paling terbaik. Kalau Anda baca di surat Galatia itu dia bilang, usia sebaya saya tidak ada yang level saya. Itu bukan omong tinggi. Dia hanya mau kasih tahu bahwa pencapaiannya dulu itu sangat diperhitungkan, sangat-sangat luar biasa. Begitu. Tetapi ketika ketemu Yesus, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kita belajar bersama bagaimana Rasul Paulus kemudian menganggap semua kelebihan di masa lalunya itu sebagai sampah. Ya, mungkin di malam pertama Bapak Pendeta sudah sedikit menyinggung itu, ya. Tetapi yang lebih saya persoalkan adalah mirip seperti dosen saya tadi, bahwa dia merasa belum sempurna dan harus kejar lagi, harus kejar lagi, harus kejar lagi. Seperti saya bilang, Rasul Paulus juga adalah orang yang terbiasa memotivasi orang lain melalui ajarannya, pelayanannya. Banyak jiwa dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari gelap kepada terang. Tetapi toh, sekalipun pencapaiannya luar biasa, salah satu ayat yang paling sering saya munculkan untuk mengingatkan kita semua atau orang percaya di mana-mana tempat saya dapat kesempatan mengajar atau dapat kesempatan berkhotbah, saya suka munculkan ayat ini supaya kita tidak pernah merasa puas dengan kerohanian kita, tidak pernah merasa puas dengan pengenalan kita akan Allah, tidak pernah merasa puas dengan perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita. Dan ayat itu ada di Filipi 3 ayat 12. Sama-sama baca ini ayat. Firman Allah berkata 23, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini kontras dengan alasan-alasan orang tertentu yang mengatakan saya belum sempurna, saya ini kan orang kotor, saya ini kan orang berdosa, kita ini kan masih tinggal di dunia. Biasanya alasan-alasan seperti ini mereka pakai untuk apa? Tidak ke gereja. Mereka pakai untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Mereka pakai untuk menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah.
Kita sering ketemu begini, bahkan saya dulu punya begitu, punya alasan itu. Kalau ada orang sedikit yang sudah mengalami perubahan hidup, dia sudah rasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat, pertolongan Allah, lalu dia berusaha mempengaruhi kami. Biasanya kami ada di grup seperti itu, bilang, aduh kami ini terlalu kotor, kami ini belum sempurna, kami ini begini, begitu, segala macam. Itu hanya alasan-alasan untuk menjauhkan diri. Beda dengan yang ini, yang harus menjadi prinsip kita semua. Aku belum sempurna, makanya aku kejar. Amin. Aku belum sempurnanya, makanya aku ngotot, aku kejar, aku buru. Makanya di ayat-ayat sebelumnya dan beberapa data lain berkaitan dengan tulisan Paulus, memang dia sering memotivasi dirinya. Bukan hanya motivasi orang. Dulu ada kakak-kakak rohani di Kupang di awal pertobatan kami tahun 99, 2000 dan seterusnya. Mereka ajar kami, pegang prinsip. Orang lain tidak ibadah, saya ibadah. Orang lain tidak gereja, saya tidak gereja. Orang lain tidak dukung pelayanan, saya akan dukung pelayanan. Orang lain tidak baca Alkitab, saya baca Alkitab. Orang lain tidak mau saat teduh, saya akan saat teduh. Perkatakan pada dirimu, disiplinkan dirimu. Pak Mazmur bilang apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Jadi dia ngomong pada dirinya. Nah makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini harus jadi prinsip kita, Bapak Ibu jemaat terkasih, terkhusus kawan-kawanku, generasi muda, adik-adikku yang hadir malam ini. Kau harus tanamkan prinsip itu. Saya yang ngajar Anda malam ini, khotbah malam ini, saya pelaku, maka saya layak bicara. Saya mendisiplinkan diri saya. Sebisa mungkin mempengaruhi istri anak saya. Sebisa mungkin mempengaruhi jemaat yang saya pimpin. Sebisa mungkin mempengaruhi semua orang yang menerima saya sebagai mitra untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya akan omong hal-hal seperti ini terus. Saudara-saudara, kenapa saya memulai dengan ini pada kesempatan KKR malam terakhir ini? Karena tadi malam saya sudah singgung bahwa berkaitan dengan tema besar kita, sekali Yesus tetap Yesus, saya akan jelaskan dari dua sisi. Dari sisi Kristus dan sisi kita sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya. Dari sisi Kristus saya tidak ulas panjang lebar lagi, tapi intinya kita sampai kepada satu ujung yang sangat menarik tadi malam, yaitu kita bersyukur buat pribadinya, buat sifat-sifatnya, buat karyanya yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa kita semua diselamatkan hanya karena anugerah semata-mata. Ya, kita semua ini orang berdosa. Di dalam Kristen itu, bagaimana orang berdosa itu bisa menjadi benar? Orang berdosa itu bisa menjadi benar hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berdosa benar karena iman. Iman kita ini, saudara-saudara, iman benar atau tidak, itu akan kelihatan dari perbuatan kita. Jadi langkahnya jelas ya. Orang berdosa benar karena iman. Imannya iman benar atau tidak, bagaimana buah yang dihasilkan, bagaimana perilakunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana tampilannya, bagaimana kesaksiannya, bagaimana dia mengerti dan menampilkan gaya hidup sebagai suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi kita tidak bisa hanya bilang Yesus Allah, Yesus Tuhan. Oh, data-data tadi malam jelas. Aduh, puas sekali dengar itu ayat. Betul, imanku betul, Yesusku benar. Iya, itu tak terbantahkan. Yesus benar, kita harus benar. Amin.
Benar bukan cuma di hati, tapi benar yang kelihatan. Makanya saudara-saudara, kalau ngomong sekali Yesus tetap Yesus, malam ini sorotan kita lebih banyak kepada porsi gereja. Sorotan kita lebih banyak kepada porsi kita yang sudah menerima anugerah, pengampunan, keselamatan, kelayakan, perkenanan. Dan mungkin ada istilah-istilah senada yang bisa dipakai. Jadi, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dari berbagai gereja, saya senang nih karena di Opobo, khususnya Kampung Sabu dan sekitar nih, kawan-kawan Katolik ada, kawan-kawan Gemit ada, GPDI ada, GBI ada, GSDA ada, gereja manapun ada. Ini jadi satu miniatur teladan yang baik untuk persatuan gereja. Karena hari-hari ini saya sebagai salah satu pegiat media sosial, saya lihat, wah lama-lama bisa kebablasan juga kalau kita hanya sibuk untuk sikut menyikut, serang menyerang, balas membalas dan lain sebagainya. Dan tanpa kita sadari sebagai manusia terbatas yang belum sempurna, kadang-kadang ada postingan-postingan dan lain sebagainya, bukannya jadi berkat tapi dipakai setan untuk adu domba dan merusak persaudaraan di mana-mana tempat, termasuk di Kupang NTT. Tetapi saya bersyukur bahwa bermitra dengan salah satu kampung di kota Kupang NTT ini yang betul-betul sudah teruji toleransinya, sudah teruji kasih persaudaraannya, sudah teruji kekeluargaannya. Dan itu saya sangat-sangat bersyukur, saya sangat senang, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita akan menyoroti lebih banyak buah-buah kehidupan kita. Karena ada banyak data yang sudah sering kita dengar, orang mau berseru Tuhan, Tuhan, dengan sejumlah laporan pelayanan sekalipun, tapi kalau ternyata iman yang dia punya bukan iman yang benar. Nah, kalau imannya tidak benar, pasti orangnya tidak benar, alias dia belum mengalami Roma 5 ayat 1 ini. Pasti belum. Itu kategori iman di mulut saja, atau iman secara intelek saja. Dia bukan pengikut, tapi dia ikut-ikutan. Pengakuannya tidak murni. Di hadapan Tuhan pengakuan begitu ditolak Tuhan. Ya. Lukas pasal 6 ayat 46 dikatakan di sana, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, seruannya keras, seruannya luar biasa, tapi tidak melakukan apa yang aku katakan atau apa yang aku ajarkan. Nah, ini pasti ditolak. Ini kan ayatnya paralel dengan Matius 7 itu kan. Ayat 21, 22 sampai 23, di mana orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Tapi di Matius 7 ayat 23 sama-sama baca, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap kali saya kutip Matius 7 ayat 23, salah satu hal yang paling sering saya persoalkan adalah perkataan Yesus yang ini nih, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak ada bilang, dulu aku kenal kamu, tapi sekarang aku tidak kenal kamu. Dulu aku kenal kamu, kamu yang gembala di GBI kan, kamu yang gembala di GSDA kan, kamu yang majelis di Gemit kan, kamu yang WL di GPDI kan, kau yang panitia KKR itu bukan? Tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak ada ayat bilang, dulu aku kenal kau, tapi sekarang aku tidak kenal kau. Tidak ada. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu eksplisit, Bapak Ibu. Makanya saya tegaskan tadi, kalau imannya
tidak benar karena kelakuannya jahat, maka jelas imannya iman palsu. Maka orangnya pun pasti orang palsu. Karena Tuhan yang kita sembah itu, ya, Dia melihat orang itu bisa diterima atau tidak dilihat dari imannya. Saudara pernah belajar tuh kenapa persembahan Habel dan Kain itu, Habel diterima, Kain ditolak. Yang ditolak itu, saudara-saudara, orangnya dahulu. Kenapa orangnya ditolak? Karena orangnya tidak beriman. Yang diterima orangnya dulu, karena orangnya beriman. Makanya di Kejadian 4 ayat 4, coba tunjukkan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang diindahkan oleh Tuhan berkaitan dengan Habel, korbannya dulu atau orangnya dulu? Habelnya dulu. Saudara baca ini ayat baik. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Habel dulu, baru korbannya. Saudara mau kasih 4M, 5M, tapi hidup tidak benar, Allah tolak. Allah tolak. Sebaliknya Kain, perhatikan 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Iya, Anda lihat siapa yang disebutkan dahulu, Kain atau korbannya? Kain. Tetapi Kain baru korban, Tuhan tolak. Ya, tidak semua ibadah itu diterima, Bapak Ibu. Tidak semua. Makanya kalau hari-hari ini saudara lebih bawa misi sinode, misi gereja lokal, karena merasa diri super power, dilihat dari sisi kuantitasmu engkau hebat. Periksa dulu liturgimu Tuhan terima atau tidak. Saya tidak bicara tata caranya, tapi kalau pelaku-pelaku pelayanan adalah penjahat-penjahat, orang-orang yang tidak bertobat, tidak mempunyai iman yang benar, karena memang dia bukan orang benar, makanya perilakunya bertentangan dengan firman Allah. Kau teriak sampai mati, Tuhan Allah tidak dengar. Makanya kenapa di gereja-gereja Tuhan yang gembalanya ngotot bicara kekudusan, salah satunya saya akan bicara keras dari minggu ke minggu. Karena di kantong-kantong Kristen seperti kita ini nih, Bapak Ibu terkasih, enteng sekali orang ngaku-ngaku Yesus Tuhanku, enteng sekali orang hafal pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sikap Tuhan kepada kita? Adakah Tuhan menerima kita atau tidak kekasih Tuhan? Itu menjadi masalah. Makanya jangan bangga kalau gerejamu besar, ber-AC, LED, lighting, bla bla, media sosialmu, kalau live banyak orang nonton. Tak usah bermegah yang begituan. Pastikan isi dalamnya orang berdosa sudah dibenarkan karena iman. Imannya benar, kelihatan dari perbuatan. Apalagi mereka yang ada di lingkaran altar, lingkaran pelayan-pelayan. Ini kita harus bicara ini. Kalau tidak nanti kita bergereja tapi masuk neraka rame-rame. Saya pikir kalau hanya bicara tentang pengalaman iman kita antara kita Kristen dan Israel, Israel lebih hebat. Allah sapu kasih rata semua generasi Musa. Musa aja tidak diizinkan masuk, apalagi cuma ketong. Saudara pernah lihat tiang awan? Saudara pernah lihat tiang api? Saudara hanya lihat seroja, sama seperti saya. Kita hanya lihat seroja, bukan tiang awan, tiang api. Kita lihat angin menunggang balikan segala sesuatu waktu itu. Itu baru postingannya mulai Kidung Jemaat Amparas 15. Gembala baik bersulingan merdu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Allah kuasa melakukan. Kenapa? Karena seroja roh. Ini baru Allah kuasa. Ini baru gembala baik. Ini baru ya Tuhan tiap jam. Kalau tidak, dulu setiap jam ya Tuhan aku melukaimu. Sebelum seroja, setiap jam ya Tuhan hidupku memaki-maki engkau, hidupku menentang engkau secara langsung.
Saudara, ini beta omong supaya ketong sadar tidak semua ibadah diterima Tuhan. Tidak. Jadi kita harus berjuang mendisiplinkan diri masing-masing supaya ibadah kita, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Dan Anda yang ibadahmu dan ibadahku diterima oleh Tuhan, Anda pasti rasa sesuatu. Tidak mungkin kau datang KKR kosong-kosong saja. Tidak mungkin kau datang ibadah kosong-kosong saja. Datang dengan galau, pulang dengan galau. Datang dengan pusing, terikat, terbelenggu, pulang tetap pusing, terikat, terbelenggu. Tidak mungkin. Kalau kau mengalami Tuhan, kau akan rasa damai, sukacita, kelimpahan rohani. Karena roh Pentakosta itu dari hari Pentakosta sampai hari ini masih kerja dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau Anda ibadah, beta kayak rasa tawar, datar. Yesus tidak mungkin salah, Roh Kudus tidak mungkin salah, firman-Nya tidak mungkin salah. Kau yang salah. Kok kau tidak rasa apa-apa? Saudara pikir ini show? Begitu. Makanya di Yesaya 1 tuh, mulai ayat 10 tuh, sebagai contoh ibadah-ibadah yang ditolak sama Tuhan. Perhatikan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin apa? Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ini ayat kepada umat pilihan Allah, Israel. Tapi Tuhan lihat karakter umat Israel bukan karakter Israel yang sejati lagi. Sudah karakter Sodom, karakter Gomora. Itu seperti Tuhan bilang, lu Kristen tapi karakter lu kayak kafir. Lu Kristen tapi karakter lu kayak penyembah berhala. Lu Kristen tapi karakter kau itu seperti pejina-pejina rohani. Kau Kristen tapi busuk sekali. Hari Minggu kau ibadah, Senin sampai Sabtu kau berdosa. Hari Minggu baru kau berdoa. Senin sampai Sabtu kau 7 hari lamanya Tuhan suruh kerja, bukan suruh bikin dosa. Hari 1 sampai hari 6 tuh kerja, cari makan, cari minum, cari pakai. Kerja tulus, kerja lurus, kerja bagus. No compromise. Tetap dituntun oleh firman supaya kau diberkati. Nanti hari ke-7 Sabat. Dalam konteks sekarang sahabat Kristen setiap hari Minggu kau ada di hadirat Tuhan. Saya tidak peduli liturgi gerejamu, karena menurut saya liturgi tidak jaminan. Lu mau angkat tangan kah, rentangkan tangan kah, lancar depan 17 Agustus 1945 kah? Atau kau mau seperti saudara-saudara gemit kah? Nggak ada masalah buat saya. Nggak ada masalah, itu kekayaan tubuh Kristus. Tidak ada liturgi menentukan hadirnya Roh Kudus. Yang menentukan lagi-lagi orang yang beriman atau tidak. Dan memang Anda yang beriman kepada Tuhan, saya rasa Anda dan saya, ya saya sebut sebagai pahlawan-pahlawan. Kalau satu keluarga mau ada 10 orang, kau bertobat sendiri, kau tahu kenapa keluargamu yang lain itu masih diberi kesempatan hidup. Tuhan hitung kau. Dengar ini, Tuhan hitung kamu. Tuhan karena lihat masih ada 1 orang berdoa di itu rumah, dan kau keluarga yang kau jahat, padahal istrimu, suamimu, anakmu, kakakmu, adikmu, papamu dan mamamu begitu rajin ibadah. Kau tahu kau kurang ajar, kenapa masih hidup? Tuhan masih hitung lu mama atau lu bapak atau lu kakak adik yang berdoa tuh. Kalau sana ada lagi semua model bagi, aduh masuk rumah tuh koseng tendek semua. Kan Abraham lobi-lobi waktu Tuhan menghantam Sodom dan Gomora. Kemana kalau ada orang limpul orang di Sodom? Tuhan bilang kalau ada limpul, saya tidak hantam Sodom. Coba lihat itu, kalau ada limpul, gara-gara 50 itu saya pertimbangkan. Walaupun Sodom dan Gomora itu begitu jahat, bejatan, kurang ajar. Tapi kalau ada limpul, tidak. Turun pi 40, 30, tidak ada. Sampai 10, tidak ada. Yang ada cuma 4. Nah yang 4 ini sudah bermasalah juga. Yang 4. Karena ini orang beriman dipaksa diri di lingkungan orang jahat. Akhirnya Anda lihat, Debu Ana 2 pacaran dengan orang Sodom. Ini pasti teladan tidak baik. Papa orang beriman, Lot kan orang beriman. Debu Ana punya orang siapa? Iblis di Sodom.
terbukti dari nanti mereka bujuk papanya, kasih mabok papanya, lalu tidur dengan papanya. Kelihatan itu anak dua moral bermasalah. Lingkungan tuh mempengaruhi. Jadi Anda perhatikan lingkungan bergaul. Kita tuh menggarami dunia, bukan dipengaruhi. Kita mempengaruhi orang-orang muda. Bini kaku, jadi anggaran. Lot juga mungkin agak sedikit materialistis. Pikir dulu mau pergi di Sodom tanpa basah. Ini pasti, woi ini ontong, ya. Apa istilahnya? Tahan tar ontong. Pokoknya ini maka malintang. Lari apa? Pakaian di badan. No, lu jangan pikir lu ontong, kaboak. Mau ontong, orang-orang muda cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Itu rumus hukum baku tuh. You praktek itu, Tuhan tidak mungkin berdosa sama kamu. Kau praktek itu, Tuhan saya sudah rasa. Betul ngomong-ngomong sana. Betul rasa karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya tuh, yang ditambahkan itu harus limpah, bukan cukup saja kalau saya berhidup. Jadi saya bukan calo di sini, beta soal alami. Kalau calo tuh dia bilang soe. Lupi soe dia di terminal wali kota. Karena dia calo. Soe tante, soe. Turun di Batu Putih nanti berkata ngator. Naik yang tadi di mana? Dia tidak ikut, dia calo doang. Kita Kristen bukan calo. Terus rasa ini. Kalau tidak nanti hidup kompromi, dosa mengaku iman bagus, pengakuan bagus. Tapi model kayak begini. Tuhan bilang kau ini umat Allah, tapi di mata Allah yang kudus, karaktermu kok Sodom banget ya. Karaktermu kok Gomora banget. Pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora. Jadi ini juga sedikit kritik sosial lah ya. Saudara yang terlalu banyak kritik apa pejabat, cek lu hidup. Saudara kalau rakyat juga mau raja terlalu mengamuk itu pemimpin Sodom. Tapi kirim WA dia bilang bapak ketemu sama-sama. Itu paling aman daripada kau gonggong dia. Padahal pemilihan kemarin dia kasih doi lu ame kau coblos juga. Ada yang ame dari 3 paket coblos cuma 1, iblis. Ini saudara pemilu, beta sejauh-jauh ini omong memang. Saudara pelacur politik juga, suaramu dibayar. Kau pelacur. Asal lu ngomel, kenapa dong begini? Iya kan dulu dong suka keluar, terus mungkin dong sana Amerika kembali lu enak sah. Atau ini ada kurang pahlawan kan di NTT? Coba 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan tidak suka. Ini kan ritual Yudaisme kayak begitu dulu ya. Kalau sekarang mungkin kau tempung baju-baju terbaik ya. Saya suka bilang kalau Tuhan pakai baju terbaik. Tapi kalau bajunya terbaik, isi dalamnya kotor, tetap ditolak. Ya, Subawa tembung kolete. Adalah yang mau kasih kolete itu sangat luar biasa. Dari malam dia setrika doi, bukan cuma baju. Dia setrika doi, sampai itu pahlawan di doi itu, wih kepanasan dan akhirnya kayak memudar. Dia setrika lepas di orang tuh dia kayak pulang yang hidung hilang. Gereja terima, makasihan pahlawannya. Kalaupun harus setrika sekali lari sana, pulang kertas itu ya. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Wow. Kantor PU bisa jadi tanpa KKR, tapi ada halaman gereja jadi tanpa badisko. Iblis benar-benar. Coba nomor di baik muka, sapu dong semua. Lihat. Kantor PU bisa jadi tanpa hadirat Allah. Gereja orang bisa badisko baru lampu mati hidup baru badisko. Baru pendetanya kesana ada power untuk ngomong. Amazing Grace keciana sah. Ada satu mau pergi gereja suston dan jauh. Itu awan kemuliaan.
Bapak-bapak pelayan parkir dengan penuh rendah hati, tahan. Bapak buang rokok. Oh gitu ya. Karena di depan gereja mereka injak-injak pelataran Tuhan. Jadi pikir semua gereja sama. Supaya ada pendeta ke beta yang masih mau omong ini kebenaran. Semua yang ada di beta pun grup, kotosan terlalu banyak. Mungkin 10-11 orang. Tapi kami semua garis komando Yesus Kristus. Kami akan fight. Pak Petrus, saya begini suka gaya di Kupang. Main-main betul. Ini untung pejabat sana ada di sini. Ada lagi masuk dukung pelayanan semua bareng dukung lian. Iya, sudah Anda lihatin. Kau injak-injak pelataran bait suciku, ya ampun. 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini aku tidak tahan. Makanya kenapa kau mesti berusaha mengejar hadirat Allah? Kalau merasa diri tidak sempurna, justru tambah kejar, tambah memotivasi diri, buang segala penghalang, dosa, beban apapun untuk masuk dalam perlombaan yang benar ini, supaya kau tumbuh perlombaan ini enak. Saya dan pendeta-pendeta muda yang biasa bersama-sama dengan saya, itu kami semua sudah dididik. Kami tidak ada target apa-apa untuk menimbun kuantitas di gereja lokal kami, no. Apalagi dia cari kolekte perpuluhan, no. Allah kami kaya, dia punya miliaran cara memberkati kami. Dia sanggup membuka tingkap-tingkap langit sehingga kami bukan saja cukup, bahkan bisa berlimpah. Jadi memang target kami ini kekudusan Tuhan tuh betul-betul dijunjung tinggi. Katanya Tuhan marah-marah begini nih. Ini Tuhan marah-marah nih, curhat nih. Pakai di pun Nabi Yesaya. Lu kasih tahu sandong dulu. Don't pikir lo sebetul, itu pakai bahasa Kupang. Don't pikir lo sebetul dan dong pertemuan, dong heboh, dong korban. Sekian biaya mereka keluarkan, pikir lo sebetul. Pikir beta senang. Saya tidak senang, saya susah, lihat dong. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Kalau pertemuan tetap konteks sekarang, ibadah mingguannya Tuhan benci. Lupa ibadah tiap hari Minggu itu beta benci, karena kalian injak-injak pelataran Allah. Kalian tidak bertobat. Kalian dua kaki, satu di ibadah, satu di jahat. Aku benci, kata Tuhan. Untung di NTT ini masih ada orang-orang persekutuan doa. Jujur saya, itu orang-orang dong, itu betul-betul berdoa, itu betul-betul bergerak menginjil. Dosen sekolah teologi ya, dosen dapat gaji-gaji dari mana-mana. Tapi ada sedang pun jalan misi. Setahun bisa 5 kali, 6 kali. Masuk kampung A, B, C, desa A, B, C, pelosok A, B, C untuk kabar Injil. Makanya kalau Bapak Ibu jemaat tahu ada orang persekutuan doa, ada berkat lebih, beta sarankan po adi dong. Beri tangan kanan kasih tangan kiri, jangan tahu sorong dong kalau pempeng kasih. Ya tentu Anda mesti hati-hati juga, tapi Anda yang tahu bahwa dia memang penginjil, pelayan Tuhan, kasih. Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu, saya harap KKR, Bapak Bermas, Mujili Anam tidak masuk dalam cerita. Ini ikutan pertemuan ini. Tapi ya sudah, kita jujur kan, kita suka koreksi diri sendiri toh. Dan beta juga bagian dari KKR, kan beta anggap bepun diri juga gitu. Kita harus koreksi diri. Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam terakhir ini saya menekankan porsi gereja. Bagaimana kalau
bagaimana supaya saya dan saudara tetap bisa menyerukan sesuai tema besar kita selama 3 malam. Sekali Yesus tetap Yesus. Berkaitan dengan orang percaya atau gereja atau kita semua di sini yang mau bertobat. Ya, karena bisa saja orang hadir tapi tidak mau bertobat. Yang mau bertobat, ungkapan sekali Yesus tetap Yesus itu tidak bisa tidak, pasti dikaitkan dengan pengampunan dosa yang dia terima. Itu hal pertama yang mau saya serukan malam ini. Dikaitkan dengan apa? Pengampunan dosa yang dia terima. Di penghujung khotbah tadi malam, kita mendengar tentang pengorbanan Kristus, karya penebusannya. Begitu luar biasa. Dia sudah menyelesaikannya di Golgota sambil berseru tetelestai. Sudah selesai. Tapi di sisi lain dia juga berseru, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang berdosa, orang-orang kotor, orang-orang gelap, mungkin juga orang-orang yang seperti ada di daftar Yesaya tadi, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu datang pada Yesus mengalami pengampunan dosa, maka orang jenis inilah yang mampu berkata sekali Yesus tetap Yesus. Contohnya terlalu banyak di dalam Alkitab. Orang-orang yang menerima pengampunan, lalu mereka begitu all out demi kepentingan kerajaan Tuhan Yesus Kristus, atau demi Kristus itu sendiri. Satu kali Yesus mampir di rumah orang Farisi, nama Simon. Itu membuktikan bahwa tidak semua Farisi waktu itu anti Yesus. Ada 1-2 Farisi yang welcome juga. Saya ketawa kecil nih karena pas saya omong ini saya ingat ada yang ini lampu survei sedikit di dalam kok. melakukan survei di Kupang nih. 90% orang Kupang itu tidak suka saya. Saya tidak tahu dia pakai metodologi apa. Pokoknya yang beta dengar tuh hasil survei, hanya belum dipublish. Andai kata itu benar, ya kan? Tapi ya masih ada juga 10%. Bet cukup ya 10%. Kau mau 90 suka sampai tanya bikin apa? Sudah ini 10 saya. Ini anggaplah bagian dari 10 yang ada di sini nih. Walaupun beberapa memang tetap curiga. Haleluya. Jadi sekali Yesus pilih orang Farisi ke rumah, tidak semua Farisi tolak Yesus kok. Ada 2 Farisi yang masih terima. Ada pendeta sinode tertentu tuh kelihatannya, yang kedengarannya suka saya, tapi ternyata tidak. Masih ada 1-2 yang sayang, tulus, mendukung, WA. Karena mereka bisa menguji saya lah. Mereka lihat apa di balik pelayanan saya, kepentingan apa. Nah, Farisi yang terima Yesus ini sementara jamu makan, ada 1 perempuan di kota itu yang paling terkenal berdosa, tahu Yesus ada di situ, dia mampir dan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua tamu undangan, yaitu meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan itu ada di Lukas pasal 7 mulai ayat 36, dikatakan demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Farisi juga menurut saya cukup berani, agak sedikit lawan arus. Semua Farisi anti Yesus dia undang makan. Anda lihat ya, tamu istimewa ini. Tapi ada lain yang mau saya soroti di sana, ya 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bapak Ibu lihat garis bawahi, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Artinya kalau dia di bobo begitu, omong di nama dosa tak,
dia. Nah, mulut mulai. Okay. Nah, gitu. Jadi dia pura, jadi kupang lah. Omong di nama langsung semua aduh goyang kepala, geleng kepala, ada yang hela napas. Om Tuhan. Tiga. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan kalau sudah dibilang sangat berdosa, kemungkinan besar itu berkaitan dengan dosa persinahan. Kelihatannya beliau terkenal pelakor ya. Dia kelihatannya begitu. Tapi saudara lihat sambil menangis. Ada penelitian bilang orang kalau terlalu sering bersinah, dia sedang rasa malu deh. Lo omong ini tambah baking. Lo omong ini diperok tambah naik. Coba lo omong deh. Lo omong ini kasih naik pada tato naga sampai. Itu naga po ekor itu di dalam sandal. Lo tambah omong, dia tambah iblis. Tapi kalau dia bisa menangis, tidak bisa tidak. Besar kemungkinan salah satu penyebab orang sekotor itu yang jiwanya sudah rusak, rohnya sudah rusak, psikologinya sudah rusak karena terlalu banyak bersinah. Otaknya sudah, itu secara psikologi bisa diteliti Bapak. Itu hanya butuh kuasa yang pasti, jamahan yang pasti dari Allah Tritunggal untuk memulihkan orang itu. Kita belajar satu doktrin senada. Tidak mungkin tahu-tahu orang datang pada Yesus kalau bukan Bapa yang tarik dia. Siapa yang menarik perempuan ini datang pada Yesus padahal dia tamu tidak diundang. Dia dikenal sebagai orang paling berdosa di itu kota. Sampai mungkin ada undangan khusus buat dia. Tapi saya percaya di balik layar Bapa bekerja menarik perempuan ini yang satu kota sudah anggap dia pun nama paling babo di Oebobo. Tapi Tuhan tarik dia. Dia menangis dan sebagai bentuk syukurnya, Anda lihat terus. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Anda lihat itu. Terus 3:40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. 500 dan 50, ya 500 lebih besar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Iya, 500 juta dan 50 juta. Wih, kalau orangnya tahu diri, pasti yang 500 juta itu yang hutang sini bicara penggambaran dosa ya. Dosa disebut dengan istilah hutang di sana. Jadi kalau orang terlalu kotor, kalau dia terima pengampunan, ini dia pusing dengan omongan orang, mau dapat undang, kau dapat undang, ini momentum saya tidak akan lewatkan. Saya harus ketemu Yesus. Saya harus buat yang terbaik buat Yesus. Dan Tuhan Yesus sama sekali tidak menolaknya. Di saat Farisi, tetangga kiri kanan sekota di mana perempuan ini tinggal menolak dia, Yesus tidak tolak dia. Dan di ayat 47 langsung saja dia bilang begini, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab apa? Ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Inti dari ayat 47 ini adalah dikaitkan dengan tema besar kita dan poin di mana seseorang berdosa yang tahu diri, merasa dirinya sangat kotor dan tahu-tahu dia menerima pengampunan, kelimpahan rohani yang luar biasa. Orang seperti ini yang tidak pernah berhitung untung rugi dalam urusan melayani Tuhan, tidak pernah berhitung saudara-saudara dapat berapa, dapat apa, validasi dari siapa, dia tidak butuh. Bagi dia sekali Yesus tetap Yesus. Aku mau menyenangkan dia. Aku terlalu kotor, terlalu
terlalu rusak, terlalu busuk, aku ditolak di mana-mana. Tapi hanya Yesus yang terima beta apa adanya. Dan orang begini, ya dia paling cuek. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu sangat ditentukan dari setahu diri apa orang itu. Kan semua kita ini orang kotor. Dosa secuil saja sudah cukup bawa masuk kita ke neraka. Kalau tanpa penebus, sudah cukup kecil aja neraka. Artinya bahwa sebenarnya kita semua harus punya rasa, ya, bagaimana pengampunan itu begitu paling berharga, begitu paling membahagiakan Anda dan saya, sehingga itu yang memunculkan satu komitmen dan kemampuan menindaklanjuti komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu kan dibuktikan dari loyalitasmu. Itu kan dibuktikan dari pengorbananmu. Itu kan dibuktikan dari pergerakanmu. Itu dibuktikan dari tindakan-tindakan nyatamu. Saya jawab apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sudah ketemu banyak kawan pelayanan. Kenapa dong begitu habis-habisan? Karena merasa terlalu kotor dulu, diampunin cuma-cuma. Ini kan yang Raja Daud omong di Mazmur 32. Ini yang paling bikin bahagia. Kalau orang masih gengsi, bajaim, main sinetron, ya, munafik-munafik, pencitraan, seolah-olah bersih. Aduh, sedangkan rasa pengampunan yang kita bahas malam ini. Tapi kalau orang dengan apa adanya berserah kepada Tuhan, Mazmur 32, Raja Daud bilang begini, perhatikan. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini bahagia. Terjemahan lebih tepat, diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran yang dosanya ditutupi, dan seterusnya. Terus, 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Makanya lihat orang kayak Daud ini, lihat kalau dia menari-menari sampai rasa pakaian mata lepas, itu bukan rumus. Tapi di balik tari-tarian Daud itu, ketahuan pengalaman indahnya dengan Tuhan. Dia bukan manusia sempurna, dia juga jatuh bangun. Tapi ketika dia datang pada Tuhan ada kelepasan. Makanya servisnya dia untuk urusan ibadah, waduh, total banget nih Raja Daud. Tak lalu total. Kenapa? Dia pernah jatuh dan parah-parah dan diampuni. 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Iya, karena masih mau main, mau coba kasih orang, ku panggil anak-anak begaul, ku panggil, beta juga hanya bikin kaliru waktu asa. Ada loh anakku mau beta begitu. Istri jadi pendeta, dia bilang, waktu aja tahu beta hanya bikin kaliru waktu. Bayang, ya om musuh mati sih, mati. Besok soal nama. Saudara jangan ada yang tanya beta ya, sumati. Dipikir Tuhan ini dia mbak mantu. Kalau mbak mantu lebih kaliru masa otak. Atau ketua RT yang bingung-bingung, dulu kasih kaliru, puji-puji dan bapak tambah ganteng, juga bapak langsung baterai mama kopi. Karena bapak tuh yang hobi makan puji, kan angka dia pasti Dan yang kasih makan puji itu tahu jam kopi ini 1:30. Pak dokter kurang puji-puji bapak mantu. Langsung ayo. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim. Iya, karena masih berkincang, masih bata putar. Dan Tuhan jangan bata putar, Bapak Ibu. Jangan. Kau bata putar dan dia putar kau. Subaca tuh sebenarnya dari Mesir ke Israel cuma butuh 40 hari saja. Tapi karena terlalu bata putar, Allah putar bikin 40 tahun. Mungkin ada masalah-masalah kita nih, mungkin dalam 2 minggu seberes. Tapi ada terlalu bata putar, 2 minggu jadi 20 tahun. Jangan bata putar dengan Tuhan Allah. Bisa lupa ayat di mana ada tuh bata putar. Tiba-tiba lupa Sudah nanti sah. Terus
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selesai. Dipulihkan, bahagia, bangkit. Kalaupun setelah mengaku Tuhan masih proses, disusah ada hati kesalahan Tuhan, dan berani. Hati ini penuh syukur dan penuh kesiapan. Apapun yang engkau buat, engkau tahu yang terbaik. Itu anak Tuhan sejati begitu. Makanya saudara-saudara, bagaimana orang bisa lihat sekali Yesus tetap Yesus? Kan dia rasa dia terlalu kotor tapi diampuni. Paulus sudah sangat populer lah ya, dan data-datanya sudah sering saya munculkan. Saya ingatkan lagi satu data pengalaman bagaimana Paulus rasa tidak layak. Dari semua daftar orang-orang yang ketemu Yesus pasca kebangkitan Kristus itu, Paulus bilang dari semua aku yang paling terakhir. Dan Paulus bilang begini, dia yang paling terakhir seperti bayi yang lahir belum waktunya, prematur. Tetapi dia yang prematur ini juga menambahkan lagi bukti-bukti dia rasa tidak layak, tidak pantas. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. 9, sama-sama dan jemaat, 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab apa? Aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku tidak selevel dengan Petrus. Petrus mana pernah aniaya jemaat? Matius sekalipun mana pernah. Matius lagi kerja baik-baik di kantor cukai, pemungut cukai. Tuhan Yesus lewat kemari, ikut jadi kestengan semua. Para penafsir bilang mungkin yang dia bawa cuma pena, dan pena itu yang kemudian dia pakai tulis Injil Matius. Tapi yang lain-lain, siapa yang ada melukai Yesus? Tahu prinsip Yesus toh? Kau ganggu gereja, menyakiti gereja, kau menyakiti kepala gereja. Itu yang Yesus omong waktu Paulus bertobat. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tidak pernah cubit sedikit pun tangan Yesus. Tapi bagi Yesus kau hantam gereja, kau hantam aku. Makanya Paulus bilang, dari semua saya yang paling rasa tidak layak, tidak pantas. Dia bilang, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi Anda lihat, setelah itu bagaimana terobosan Rasul Paulus, pekerjaan Rasul Paulus. Karena dia rasa benar betapa kotornya dia, betapa tidak layaknya dia, betapa tidak pantasnya dia. Makanya di ayat 10 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah apa? Sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, haleluya, tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Makanya ketika di gereja Korintus ada orang yang coba menyombongkan pelayanannya, menyombongkan posisinya sebagai hamba Allah, Paulus tegur keras dia dengan sejumlah pekerjaan pelayanan dan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan, penderitaan yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23, Rasul Paulus berkata demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Iya, lu pelayanan apa Paulus bilang? Lu berpelayanan sedikit su omong tinggi, baru berkorban sedikit su itong-itong. Lu pelayanan apa? Beta nih kayak orang gila, hanya urus pelayanan. Kenapa? Dulu rasa tidak layak, terlalu banyak diampuni nih. Orang kayak begini nih, kepala pun dia kasih. Dan menurut sejarah memang dia kasih kepalanya dipenggal putus gara-gara Yesus. Iya. Jadi lu gak usah deh ngomong pelayanan sama gua gitu. Lu tak usah deh ngomong dia suka. Jangan. Beta terlalu kotor dan beta kerja sungguh-sungguh. Ya,
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disusah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25 bersama jemaat. Kanita 23. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Keras jemaat. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 jemaat. Ya. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28 sama-sama. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu apa? Untuk memelihara semua jemaat. Itu belum dia kasih poa semua. Itu yang sombong, membaca langsung kaku memang. Lu bikin apa? Kalau omong pelayanan emeta. Tapi yang saya persoalkan, kenapa ada orang model begini nih? Diampuni. Itu yang bisa bikin orang berteriak sekali Yesus tetap Yesus. Tidak bisa kau sedang pegang dosa lalu berteriak sekali Yesus tetap Yesus. Saya yakin kau tipu. Kau penipu besar. Kau ada pegang dosa kau berteriak sekali Yesus tetap Yesus. Lu pembohong. Lu hidup bermain lompor kok sekali Yesus tetap Yesus bagaimana? Harusnya kau bilang kadang-kadang Yesus kadang-kadang dosa. Begitu, itu jujur tuh. Dan kalau tetap begitu tetap masuk neraka. Harus bertobat. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau Anda dan saya tidak tahu pengalamanmu. Saya sadar apa Anda bahwa Anda orang kotor berdosa. Dan sedikit saja dosamu bisa mengantar engkau ke neraka tanpa Yesus. Dan sekarang pintu anugerah terbuka. Buktinya apa? Kau sedang dengar firman ini. Kau sedang ada di sebuah kegiatan yang tidak diminati oleh anak-anak setan. Ini harusnya jadi peluang buat kau. Buat apa kau hadir di sini lalu pulang kau gabung lagi sama anak-anak setan itu? Saya tidak setuju, ya bilang khotbah noe-noe ke orang di gereja. Di gereja dan rame juga bikin kacau di gereja lah, omong gaya ke Yesus. Tak usah tutup-tutup. Siapa mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib baru ikut aku. Dia terbuka di muka. San rayu-rayu bilang, ikutnya soal 6 bulan. Biar mau kasih tahu lu nih. Sebenarnya kalau ikut beta tuh harus menyangkal diri. Dari awal aja. Supaya ketahuan siapa yang ikut tuh pengikut sejati. Ini apa lu di tengah-tengah? Dan dulu memang omong mak, rasa soalnya enak. Kau bukan hamba Tuhan yang dari Yesus. Kau pengecut, kau hamba gaji, kau hamba sinode, dan kau kurang piknik. Lu kurang piknik. Hanya piknik di hadirat Allah. Buat apa omong begitu? Langsung supaya tahu ini orang pergi gereja ikut pelayan, dia siap. Jangan kabur-kabur. Dunia sebagian kotor ada butuh cahaya. Ini satu yang kelihatan mau bercahaya, tergoyo mati. Ada butuh sesama cahaya, aku kasih terang di mana. Dia bercahaya agak terang, tergoyo koslet, mati. Memang neon-neon halus ini susah. Kapan disukai agak, Yesus agak memang agak mati hidup, tapi ada lah cahaya. Kau koslet sama pikir Superman baru bukan tambah kok hilang. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, jam harapan besok ke gereja. Saudara kelihatan segar ya. Nah, beta jam 5 harus bangun sampai. Kenapa apa?
Mati di mimbar lebih baik. Benar. Oh, itu terhormat sekali. Pas pelayanan, bermati. Beta lihat banyak tuh. Ada WL meninggal, ada khotbah meninggal. Cara makan daging babi sampai bagi orang meninggal, lu mati lebih baik. Makan sampai bagi orang. Handphone kas mati, supaya bini jangan tahu, dia makan sendiri. Harus mati. Aduh, nabas. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, contoh lain lagi. Salah satu yang saya sebut tadi malam, dan saya mau sebut malam ini lagi, yaitu Maria Magdalena. Wah, itu juga luar biasa. Kayak di Lukas 7 tadi bukan Maria Magdalena itu, bukan. Jangan fitnah Maria Magdalena pakai itu data, Mesti belajar baik. Ada orang yang saya omong nih, karena memang ada yang paksa itu Lukas 7 tadi itu 36 dan seterusnya, dan menuduh itu Maria Magdalena. Beda kasus. Maria Magdalena juga mungkin punya dosa tertentu, tapi sorotan kitab suci adalah dia diikat oleh 7 roh jahat. Ya, itu ada di Lukas 8 ayat 2 tuh. Ya, Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya. Jadi Maria Magdalena ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan 7 roh jahat, ini baik secara positif maupun secara negatif. Arti 7 roh jahat itu bicara tentang satu kekuatan penuh, karena dalam pandangan orang Yahudi angka 7 itu angka sempurna. Jadi kelihatannya Maria Magdalena ini dijajah begitu rupa oleh setan, sehingga akhirnya dia memang betul-betul sangat-sangat menderita. Di sini ada hamba Tuhan, Bapak Nelis Bilikatoda. Beliau juga pernah, dia ini jadi hamba Tuhan sekarang karena dulu dibebaskan dari kerasukan setan. Begitu ya Bapak? Sampai diikat di dalam kandang. Tapi saya setelah dengar cerita beliau dan saya pelajari tentang Maria Magdalena, kelihatannya apa yang Bapak Nelis alami tidak selevel dengan Maria Magdalena. Dan Bapak Nelis Bilikatoda ini baru alami begitu saja, hidupnya dia persembahkan bagi Yesus sampai hari. Salah satu anggota persekutuan doa Gemit. Persekutuan doanya diakui di Sinode Gemit. Mitra saya. Sedangkan Maria Magdalena, waduh, itu memang luar biasa sekali. Tidak ada penggambaran yang jelas, tetapi ya kalau kita lihat gambaran-gambaran orang diikat roh jahat ya, entah dia bisa dibanting-banting kah, dia bisa menjerit kah, dan lain-lain lah. Misalnya Markus 1 ayat 26. Ini tentang orang yang diikat roh jahat ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Iya, Markus 9 ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Iya, artinya ini contoh-contoh orang yang terikat roh jahat. Belum lagi saudara bandingkan dengan orang di Gerasa, di Gadara. Itu kan orang-orang yang sangat berbahaya. Di Matius 8 itu ya, ayat 28 dan seterusnya dikatakan apa? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Garis bawahi, mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Iya, jadi ini pasti mengerikan. Saya tidak tahu Maria Magdalena data detailnya seperti apa, tapi kalau diikat 7 roh jahat, kelihatannya aduh itu sangat-sangat sengsara. Bahkan orang kalau sudah diikat setan begitu, kadang-kadang bisa jalan tanpa busana, Bapak Ibu terkasih. Semoga ayat ini saya coba cari-cari, tapi saya sepintas saja ingat di Markus 5, coba ayat 15. Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras,
orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dikatakan apa? Orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian karena sudah waras. Kalau tadi dalam kondisi dikuasai roh jahat tanpa busana. Makanya Bapak Neris tadi alami beliau tuh diikat. Dulu Ibu Lady, istrinya Pak Angki pernah kesaksian itu, tapi kayaknya Bang Topo satu sampai 7. Ya, Ibu Lady ikut Tuhan karena pengalaman itu. Kayaknya orang santet. Artinya sembuh total, didoakan. Jadi orang-orang yang punya pengalaman rohani kayak begini nih, waduh, itu tidak bisa tidak. Ini diikat roh jahat. Anda lihat mungkin dia telanjang jalan-jalan di jalan umum. Saya pernah cerita bagaimana pengalaman saya di Kalimantan. Masuk satu gereja, melihat seorang pelayan yang bermain tamborin, seorang ibu badannya besar. Lalu dia menari dengan begitu lincahnya. Saya kaget karena setelah ibadah ternyata dia ibu gembala. Saya belum pernah ketemu ibu gembala main tamborin. Baru 2. Ya, yang pertama yang di Kalimantan, yang kedua beta ini istri di Ternate. Ibu gembala gereja di sana seorang pemain tamborin. Tapi yang di Ternate itu jujur aja ya, badan halus begitu. Yang ini heavyweight. Wih, tapi dia pulincah. Beta lihat di mata kepala dia omongin di mana-mana nah. Dia pulincah di bergerak. Dia sepertinya memang guru dancer. Dia lebih lincah daripada song yang tadi itu. Merah muda bandol, saya betul tahu. Beliau masuk agak slow, jujur sah. Mungkin pengaruh masuk masih agak yang jaim kas bahasa bibir. Biasa. Kalau beliau ini sih berapa malam ini agak karmana ya. Belum terlalu total. Tapi itu tante ya. Sungguh mati di pemalumpat yang kan ada dulu ketong yang dulu awal-awal bertobat tahun 99 itu kan pemain tamborin itu ngeri. Maksudnya lebih maruak gitu loh. Jadi petunjuk menyanyi. Kalau ketong dia putus malu dan dong begitu tuh akhirnya ketong dipukul tangan cepat-cepat. Dulu kalau kema kesaksian pun tamborin berapa 100 kok? Gereja GBI kema kesaksian itu. Gereja Perjanjian Baru dan lain-lain. Tuh untuk kalau bertobat beyakin do laki sengsara, doa kapirin do titik terjatuh. Beta kaget karena ibu gembala. Beta cerita di istri begini, jangan ada ide bilang beta menari, beta cerita, konsonnya harus tuh mah. Mangtulin jangan coba-coba, sonde saya kuat. Saya kuat badan temani papa dah. Beta istri jangan ada ide, sonde. Masa bebe istri main tamborin? Main aja potong ngina pula di rumah sakit si doa. Nah, saudara-saudara, waktu beta pulang betanya, beta punya pendeta namanya Henderina Hina, nama sabunya Nakolo. Iya, Henderina itu Nakolo. Kalau minggu siapa hari? Kau saja sampai tadi kau beta. Anak dia pura sama ini kau ame harus semua kau. Pakai ngajarin aku lagi. Jadi beta tanya mam tua, bilang mak beta di gereja di muka tuh itu ibu begini langsung mam tua bilang asal lu tahu. Dia dulu kerasukan setan jalan talanjang bulat di kota. Seorang ibu yang beta harus bilang putih gagah cantik.
minum kopi dan beli leher. Saking putihnya, itu terlalu hiperbol. Putih banget. Orang Tionghoa didoakan oleh pendeta dari NTT sembuh total. Akhirnya dia ini pendeta menikah. Mereka gereja diberkati Tuhan. Satu kota tahu. Makanya bagi dia tak usah dia beta khotbah, tamborin pun aku jabanin. Yang penting Tuhanku senang. Dia sama beta bisa lihat ini orang melayani Tuhan benar-benar. Besok tahu melayani apa? Mana ada ibu gembala main tamborin? Besok tahu dia khotbah kayak apa, dia menyanyi kayak apa, tapi kelihatannya minim di situ. Minim di khotbah, minim di nyanyi. Hebat di menari. Saudara-saudara, mengapa Maria Magdalena begitu cinta Yesus? Disalib Yesus. Orang yang ada tuh, ya Maria Magdalena ini. Yohanes pasal 19, di saat orang laki-laki semua mundur di ayat 25, Maria Magdalena ada di dekat salib. Petrus yang kanan lari semua, tapi perempuan ada di sana. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Iya, dia ada di situ. Markus 15 ayat 47, dia menyaksikan bagaimana Yesus dikuburkan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Iya. Jadi ini orang terlalu setia dengan Tuhan Allah. Kenapa? Dia terlalu kotor. Dibebaskan dari 7 roh jahat, dibebaskan dari ikatan yang begitu luar biasa. Bagi dia sekali Yesus tetap Yesus. Laki-laki yang semangat-semangat itu berjanji, padahal mereka tidak ada di sekitar salibnya, tidak ada di sekitar dia saat dia dikuburkan. Aku ada. Maria mau bilang, beta ada. Orang pertama yang dikubur dan akhirnya orang pertama yang dipercayakan oleh sorga untuk mengalami kebangkitan Yesus, melihat Yesus yang bangkit, dia juga orangnya. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu terkasih, kenapa orang kemudian bisa berprinsip sekali Yesus tetap Yesus? Karena merasakan pengampunan itu, pembebasan itu, kelepasan itu, dan akan termanifestasi minimal 2 hal besar. Yang pertama gaya hidupnya, dan yang kedua pelayanannya. Amin, dikasih Allah. Gaya hidupnya pasti berbeda. Saya tidak buka lagi detail di sini, karena di awal-awal sudah cukup banyak menunjuk ke situ. Dan kita akan semangat memberitakan Injil. Maka tahun depan Bapak Pendeta Yero, Bapak Pendeta Petrus, dan semua kawan-kawan Bapak Mazmur tetap bikin, jangan kendor. Kita tidak peduli dengan kuantitas. Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kita semua orang-orang kotor yang sudah diampuni. Kita sudah terima anugerah, kita terima kelepasan, dan kita terima jaminan masuk surga. Amin. Saudara dan saya lebih beruntung dari Maria Magdalena. Karena apa? Kita bukan hanya dibebaskan dari setan, kita dibebaskan dari neraka. Tadi malam sudah jelas, ini malam saya tegaskan lagi. Neraka sangat mengerikan. Tapi saat Anda dan saya terima Yesus sebagai ayat penutup, Yohanes 5 ayat 24, sama-sama baca sambil berdiri, jemaat terkasih. Sambil berdiri dalam hitungan ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia apa? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Para pemusik pemuji ada di depan. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, biar melalui kita yang dipulihkan malam ini, Tuhan membawa pemulihan bagi keluarga kita masing-masing, lingkungan kita masing-masing, dan dimanapun kita berada, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan.